Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang kita semuanya berjumpa kembali untuk menuntut ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada adik-adik semuanya, sebelum kita menuntut ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita semuanya terlebih dahulu membaca umul kitab, yang mudah-mudahan orang tua kita, guru-guru kita senantiasa dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala hadiniyah ala qulinatin solihah fil barakah fi umul Quran, suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina amin. Adik-adik semuanya, silahkan perhatikan dengan baik, dan kita semuanya sekarang akan belajar bab pertama, yaitu adalah beriman kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita sekarang akan pelajari, yang pertama yaitu adalah Al-Quran dan kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Yang kedua adalah intisari Al-Quran dan perilaku beriman kepada kitab-kitab suci Allah subhanahu wa ta'ala. Next, untuk yang pertama yaitu adalah kita akan pelajari terlebih dahulu apa itu makna daripada iman kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Iman artinya itu adalah percaya, meyakini. Adapun secara istilah, imannya itu adalah meyakini dengan hati kita, diucapkan dengan lisan kita, dan diaktualisasikan dengan perbuatan kita. Itu adalah iman. Sedangkan kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala yang tertulis dalam Lauhul Mahfuznya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita semua, dan kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah kumpulan-kumpulan suhuf-suhufnya Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada para nabi dan juga kepada rasul melalui malaikat Jibril alaihissalam. Sebelum kita semuanya mengartikan kitab juga, perlu diketahui juga ada yang namanya suhuf-suhuf. Suhuf-suhuf yaitu adalah lembaran-lembaran. Suhuf-suhuf yaitu adalah lembaran-lembaran yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada para nabi dan para utusan. Sedangkan kitab-kitab itu adalah kumpulan dari suhuf-suhuf tersebut. Karena nanti ada sebagian nabi, sebagian rasul yang mendapatkan suhuf-suhufnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin yang sering kita dengar bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan yaitu adalah 4 kitab saja, yakni kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab suci Al-Quranul Karim. Padahal sebelum Allah menurunkan itu semuanya, diterangkan dalam kitab Fathul Ghois karya Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad An-Nawawi, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala sebelum menurunkan keempat macam kitab, Allah telah menurunkan yaitu adalah 100 suhuf-suhuf kepada para nabi dan rasul. Adapun suhuf tersebut yaitu adalah Allah pernah menurunkan 10 suhuf, yaitu yang diberikan kepada Sofiyullah Nabi Allah Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam pernah menerima suhuf yaitu 10 suhuf. Yang kedua yaitu adalah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan 50 suhuf, lembaran-lembaran, kepada Nabi Sid. Nabi Sid itu adalah putranya Nabi Allah Adam, yang sangat mirip dengan ayahandanya Nabi Allah Adam, dan yang sangat bagus perangainya di antara putra-putra yang lainnya. Bahkan beliau hidup itu adalah umurnya itu sampai 712 tahun. Itu adalah suhuf yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sid. Yang selanjutnya yaitu adalah 30 suhuf
yang Allah berikan kepada Nabi Idris, kakek daripada Nabi Nuh, itu Allah berikan kepada beliau itu sebanyak 30. Dan yang terakhir 10 yaitu Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, jadi jumlahnya 100. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada nabi dan rasul itu bukan 4 para adik-adik semuanya, tetapi ada 104 Allah memberikan wahyu, yaitu yang 100 berupa suhuf dan yang 4 yaitu adalah berupa kitab, yaitu adalah lembaran-lembaran kumpulan daripada suhuf-suhuf, ya itu adalah bentuknya kitab. Next, sekarang kita semuanya lebih terperinci lagi Al-Quran dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kerucutkan lagi, kita sekarang yang membahas itu adalah bukan bahasan suhuf, tetapi kita akan membahas daripada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan para rasul melalui malaikat Jibril. Yang pertama yaitu adalah kitab Taurat. Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam, itu kepada Bani Israel. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa itu adalah khusus untuk kalangan Bani Israel saja. Bahkan Nabi Daud menerima Zabur, dan Nabi Isa pun menerima daripada kitab Injil, itu adalah untuk kalangannya saja Bani Israel. Beda dengan umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad SAW ketika menerima Al-Quranul Karim itu adalah bukan hanya kalangan Bani Israel saja, tetapi rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam, mulai daripada di Jazirah Arab, di Afrika, di Eropa, di Asia, seluruh sedunia. Itu adalah Rasulullah memberikan kitab suci Al-Quran kepada umat manusia. Bahkan sampai kalangan jin pun itu Rasulullah SAW mengajarkannya. Allahu Akbar. Kembali lagi, jadi kitab Taurat itu adalah Allah berikan kepada Nabi Musa hanya untuk kalangan Bani Israel saja. Begitu juga Nabi Zabur itu pun untuk kalangan Israel saja, Bani Israel. Itu adalah Bani di mana anak keturunan Nabi Yakub, yang terbentuklah Bani Israel. Nah, setelah itu, jadi setelah Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa, maka muncullah Nabi Daud sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, nabi dan juga rasul. Maka ajaran kitab Taurat maka ketika itu sudah sampai segitu saja. Maka ketika itu disempurnakan lagi oleh Nabi Daud. Setelah Nabi Daud selesai, maka muncullah Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu pun sama untuk Bani Israel. Maka ajarannya Nabi Musa, ajarannya Nabi Daud ketika itu sudah cukup segitu saja. Diganti dengan selanjutnya itu oleh Nabi Isa. Nah, setelah Nabi Isa, maka ketika itu jauh setelah itu adalah zaman fatrah, tidak ada nabi lagi. Maka muncullah Rasulullah SAW sebagai khotamin nabiyyin, adalah pungkasannya para nabi yang terakhir. Tetapi perlu diketahui, walaupun Rasulullah SAW itu nabi yang terakhir, itu adalah Nabi Muhammad SAW, nurnya, cahayanya sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan alam jagat raya ini karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan nur, cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sudah paling awal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika secara jasadiahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, maka ketika umur 40 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima yaitulah kitab suci Al-Quran. Tepatnya yaitu adalah ketika Rasulullah bertahanus, berdiam diri di Gua Hira. Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5 yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, dan juga seterusnya. Itu adalah wahyu yang pertama yang Rasulullah SAW terima daripada malaikat Jibril alaihissalam. Nah, karena kita sebagai umat muslim, mungkin Bapak akan lebih jauh menerangkan, yaitu di dalam kitab suci Al-Quranul Karim.
Nah, bagaimana prosesnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima kitab suci Al-Quranul Karim? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu menyuruh kepada malaikat Jibril sebagai pemimpinnya malaikat menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Itu adalah 30 juz semuanya. Nah, 30 juz itu adik-adik semuanya perlu diketahui itu disimpan di Lauhul Mahfuz 30 juz. Nah, adapun malaikat Jibril ketika menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW itu dengan cara berangsur-angsur. Nah, ketika Rasulullah mendapatkan itu adalah cara berangsur-angsur. Kenapa kok tidak langsung semuanya 30 juz? Hikmahnya yang pertama adalah supaya para sahabat menerimanya mudah. Nah, tidak langsung 30 juz. Nah, kalau Rasulullah itu adalah orang yang terjaga, orang yang maksum, orang yang cerdas, fatonah. Yaitu Rasulullah sangat mampu tetapi melihat daripada umatnya, para sahabatnya. Maka ketika itu berangsur-angsur dan juga Al-Quran sebagai fungsi jawaban ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat. Maka secara berangsur-angsur itulah jawaban daripada Rasulullah SAW. Karena perlu diketahui semua gerak-gerik Nabi Muhammad SAW yang diucapkan, yang dilakukan, semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu adalah inna wahyu yuha, wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk ketika ada pertanyaan yang datang dari para sahabat Rasulullah, tidak serta-merta Rasulullah menjawabnya, tetapi menunggu jawaban daripada malaikat Jibril, yaitu adalah wahyu turun. Adapun bentuk wahyu turun yaitu adalah beberapa macam. Malaikat Jibril ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Ada macam-macamnya. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, adik-adik. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat Jibril, yaitu menyerupai seorang laki-laki yang putih bersih, tampan, ya, bahkan bercahaya. Itu malaikat Jibril ketika menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW dengan menyerupai seorang laki-laki, sebagaimana hadis yang menerangkan tentang iman, Islam, ihsan, itu adalah malaikat Jibril datang kepada Rasulullah itu dengan menyerupai seorang laki-laki. Yang kedua wahyu turun yaitu malaikat Jibril dengan wujud aslinya. Nah, kadang-kadang dengan wujud aslinya. Ini yang sangat berat. Yang selanjutnya akan melalui mimpi. Nah, perlu diketahui juga bahwasanya mimpinya seorang nabi, seorang rasul itu adalah 100% benernya. Beda dengan mimpinya kita. Kalau ada yang mimpi, wah saya mimpi nikah, wah itu adalah hoak. Tidak harus dipercaya. Kalau mimpinya Rasulullah itu adalah 100% kebenarannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang selanjutnya yaitu Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril yaitu dengan cara seperti datang gemuruhnya lonceng, seperti surat yang terakhir turun, yaitu ketika Rasulullah melaksanakan haji wada, itu pun seperti gemuruhnya lonceng. Rasulullah sangat berat sekali untuk menerimanya. Itu adalah bagaimana macam malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah SAW ketika mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril itu langsung diberikan kepada sahabat, dan juga para sahabat menghafalkannya. Karena sedikit demi sedikit maka mudah untuk menghafalkannya. Nah, inilah beda dengan kitab-kitab yang lainnya. Kalau kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil itu tidak dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Injil yang sekarang itu adalah orang-orang Kristiani itu pasti tiap tahunnya itu ada pembaharuan. Di Vatikan sana para pastor, para pendeta itu merumuskan ayat-ayat yang harus diperbaharui atau dikurangi atau ditambahkan. Maka kita tidak usah membaca kitab Injil karena itu adalah bukan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala 100%, itu adalah ada campur tangan manusianya. Tetapi beda dengan Al-Quranul Karim. Sampai kapanpun Al-Quran dari mulai sejak zaman Nabi Muhammad sampai akhir zaman itu tidak bisa ditambahkan, dikurangi, itu tidak bisa. Kalaupun ada orang pengen berbuat culas kepada umat muslim, pasti ketahuan. Kenapa? Karena banyaknya penghafal Al-Quran, salah satunya Allah menjaganya. Yang selanjutnya karena memang
kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidun." Sesungguhnya Al-Qur'an ini Allah turunkan sebagai pengingat dan Allah sendiri yang akan menjaganya. Sampai kapanpun Al-Quran tidak akan pernah mungkin bisa dicampur adukan oleh tangan manusia. Nah, itu adalah Al-Quranul Karim yang bagaimana dahsyatnya. Dan Al-Quranul Karim ini adalah salah satu mukjizat yang paling besar yang mukjizatnya Rasulullah SAW. Kalau kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil itu adalah hanya pelengkap daripada mukjizat para nabi dan rasul, ya pelengkapnya saja. Kalau Al-Quran itu adalah sebagai mukjizat yang paling besar. Nabi Muhammad bisa membelah rembulan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mengeluarkan air susu dari tangannya, makanan yang lebih banyak, itu belum seberapa. Tetapi Al-Quranul Karim yang kita sekarang pelajari, yang sekarang kita semuanya baca setiap hari, bahkan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, itu adalah mukjizat yang paling besar ya buat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Selanjutnya adik-adik, ya, apa sih intisari daripada Al-Quran? Yang pertama, Al-Quran itu ternyata banyak namanya, bukan hanya Al-Quran. Ada juga Alkitab, itu adalah nama lain daripada Al-Quran. Al-Furqan, ya, itu juga nama lain daripada Al-Quran. Az-Zikr, pengingat. Al-Furqan, pembeda, ya, dan juga At-Tanzil, itu juga nama lain daripada Al-Quranul Karim. Terus apa sih isi pokok ajaran Al-Quranul Karim? Di dalam Al-Quran yang sebanyak 30 juz tersebut, itu yang pertama mengajarkan tentang akidah, tentang bagaimana keesaannya Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu adalah ahad, esa. Itu adalah tentang akidah. Dan juga ada tentang akhlak. Bagaimana akhlak yang paling mulia Rasulullah SAW ketika Siti Aisyah ditanya oleh para sahabat, wahai Aisyah, akhlak apa yang paling besar oleh Rasulullah SAW? Apa itu? Itu adalah Al-Quranul Karim. Itu adalah akhlak yang paling agung, yang paling mulia Rasulullah SAW, itu adalah Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran inilah diajarkan bagaimana akhlak-akhlak yang paling indah, yang paling bagus. Yang selanjutnya adalah mengajarkan tentang ibadah, ya, syariat, tentunya fikih, muamalah, dan juga tarikh, sejarah, semangat, dan juga keilmuan yang lainnya. Itu banyak. Bahkan orang-orang Nasrani, bahkan orang-orang Israel itu banyak mempelajari kitab suci Al-Quran. Kenapa? Karena di situ semua macam ilmu ada di dalam kitab suci Al-Quran. Bahkan kitab Zabur, kitab Injil, kitab Taurat itu disempurnakan oleh kitab suci Al-Quranul Karim yang terjaga kemurniannya. Yang selanjutnya, keistimewaan Al-Quran itu adalah syariat sebagai umat Islam. Allahu Akbar. Itu adalah keistimewaan Al-Quran sebagai syariat, ya, di dalam pemeluk agama Muslim. Kebetulan Indonesia itu adalah bukan menganut daripada kenegaraan yang sesuai dengan syariat, tetapi di sini adalah demokrasi, maka beda dengan di Arab Saudi. Dan itu adalah sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ya, terus juga tentang ibrah, keteladanan, itu adalah ada dalam surat Al-Quran, dan juga sebagai sumber hukum tentunya bagi umat Muslim, baik yang ada di Arab Saudi, di Indonesia, dan juga di seluruh dunia. Itu adalah sebagai sumber hukum Islam. Ya, yang selanjutnya adalah perilaku beriman pada kitab suci Al-Quranul Karim. Yang pertama yaitu adalah percaya bahwa kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Terus berpegang teguh kepada Al-Quran. Kita yakini kitab Taurat, Zabur, Injil itu adalah kitab-kitabnya Allah. Tetapi untuk Injil yang sekarang dan Zabur dan juga Taurat yang sekarang, kita tidak wajib untuk meyakininya. Kenapa? Karena banyak campur tangan umat manusia. Kalau saja Injil yang sekarang itu murni dan kitab yang lainnya itu murni, pasti orang semuanya akan berbondong-bondong, berduyun-duyun masuk agama Islam. Karena udah jelas di kitab-kitab sebelumnya bahwasanya nanti ada nabi lagi
setelahku, kata Nabi Isa dan juga Nabi yang lainnya, itu adalah Nabi Muhammad SAW yang membawakan ajaran agama Islam, yang kitabnya adalah kitab suci Al-Quranul Karim. Selanjutnya yaitu adalah hikmah beriman kepada Al-Quran. Apa sih hikmahnya? Setelah kita semuanya mengkaji kitab suci Al-Quran, yang pertama adalah meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tambah yakin, tambah meningkat keimanan kita. Bahkan kejadian-kejadian galaksi sana, antariksa sana, ya bahkan di lautan sana, itu sudah tergambarkan di dalam kitab suci Al-Qur'an. Kita tambah yakin. Ya, semuanya para ilmuwan mengkaji keilmuannya itu adalah dari kitab suci Al-Qur'anul Karim. Makanya mereka yakin kitab yang yang paling dahsyat itu adalah kitab suci Al-Qur'anul Karim, walaupun mereka bukan orang-orang beriman. Terus membuat hidup lebih teratur. Insya Allah kalau saja umat muslim kehidupannya, aktivitasnya sesuai yang disyariatkan di dalam kitab Al-Qur'anul Karim, insya Allah umat manusia semuanya bakal cinta damai. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah diterangkan alif lam mim. Hanya Allah saja yang tahu apa itu artinya. Tapi diterangkan juga di dalam kitab Tafsir Al-Ibriz diterangkan alif itu adalah Allah, lam itu adalah Jibril, mim adalah Muhammad. Zalikal kitabul la raiba fih, tidak ada keraguan di dalam kitab Al-Qur'an. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jelas bahwasanya Al-Qur'an itu adalah tidak ada keraguan dan juga petunjuk, pedoman bagi manusia, terutama adalah orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan membaca doa kifat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.